Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai well logging geofisika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia Astri Hartuti, kelas A Kampus Indralaya, saya angkatan 2019. Yang akan saya bahas mengenai well logging geofisika ini adalah pengertian, tujuan, interpretasi, peralatan, dan juga jenis-jenis well logging geofisika. Nah, jadi apa sih well logging geofisika itu? Jadi, well logging geofisika ini merupakan salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri, tergantung dari jenis logging yang dilakukan. Adapun tujuan dari well logging geofisika ini adalah yang pertama mencari kandungan migas yang bisa diproduksi secara ekonomis dalam batuan dan mengetahui jenis litologi dan komposisi batuan, kemiringan lapisan, fraktur, kedalaman top formasi, kandungan hidrokarbon, dan juga interpretasi lingkungan pengendapan. Metode ini juga memiliki beberapa jenis, diantaranya ada gamma ray log, neutron porosity log, resistivitas log, density log, sonic log, log listrik, dan juga log caliper. Nah, saya akan bahas persatu-satu. Yang pertama itu adalah gamma ray log. Gamma ray log ini digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam lubang bor. Log ini nantinya akan dikonversikan dengan permeabilitas batuan di bawah permukaan. Selanjutnya ada resistivity log. Log jenis ini membaca sebaran resistivitas bawah permukaan, namun bisa dikatakan memiliki resolusi yang lebih baik. Log ini akan membaca nilai resistivitas batuan yang sebenarnya. Lalu ada neutron porosity log. Log ini nantinya digunakan untuk mengetahui porositas batuan di dalam sumur, tapi sebenarnya log ini tidak mengukur porositas sesungguhnya dari batuan, melainkan yang diukur adalah kandungan hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. Lalu ada log sonic. Log ini adalah log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan seperti pada log densitas dan log Newton. Log sonic menggambarkan waktu kecepatan suara yang dikirimkan atau dipancarkan ke dalam formasi hingga ditangkap kembali ke receiver. Untuk density log ini merupakan log yang menunjukkan besarnya densitas batuan yang tembus lubang bor. Besarnya nilai densitas dari suatu formasi berfungsi untuk mendeteksi gas bearing zone, menentukan densitas hidrokarbon, mengevaluasi pasir serpih dan litologi yang kompleks, dan juga mengidentifikasi mineral batuan. Lalu ada log listrik. Log listrik ini merupakan suatu plot antara sifat-sifat listrik lapisan yang ditembus lubang bor dengan kedalaman. Sifat-sifat ini diukur dengan berbagai konfigurasi elektroda yang diturunkan ke dalam lubang bor. Log listrik ini antara lain adalah log spontaneous potential dan juga log resistivity. Lalu ada juga yang terakhir yaitu log caliper. Log caliper ini untuk mengukur variasi diameter lubang bor saat lubang bor masih dalam open case. Untuk menentukan lapisan produktif, menggambarkan kondisi diameter lubang bor, menentukan letak setting packer yang tepat pada operasi DST, estimasi ketebalan mud di depan zona permeable yang akan memberikan dukungan pada analisa logging secara kuantitatif. Selain itu ada juga peralatan dari well logging itu sendiri. Yang pertama ada log densitas, ada log neutron, ada log sonic, dan juga induksi log. Oke, lanjut kita bahas yang pertama yaitu log densitas. Log densitas ini merupakan sumber radiasi dan juga detektor. Nah, detektor yang digunakan terdiri dari short space detektor dan juga long space detektor. Lalu ada juga log neutron. Gamma ray neutron atau GNT digunakan pada case hole.
Sitewell Neutron Porosity Tool atau SNP itu digunakan pada open hole. Ada juga Compensated Neutron Lock yaitu CNL digunakan pada pengukuran yang sensitif terhadap thermal neutron. GNT itu terdiri dari sumber neutron dan juga detektor tunggal, sedangkan CNL itu terdiri dari CNL Compensated Neutron dan juga Dual Energy Neutron Lock. Lalu pada lock sonic itu ada borehole compensated, itu terdiri dari satu transmitter di bagian atas dan bawah dengan masing-masing mempunyai 2 receiver. Yang terakhir induksi lock ini terdiri dari induction resistivity tool atau IRT, dual induction type D atau DITD, dan juga dual induction type E atau DITE. Alat tersebut menghasilkan jenis lock yang berbeda. IRT itu menghasilkan induction spherically focused, sedangkan DITD itu menghasilkan dual induction dan juga DITE itu menghasilkan passor induction. Nah, untuk interpretasinya sendiri, metode well lodging geofisika ini mempunyai 2 interpretasi. Yang pertama itu ada interpretasi kualitatif dan juga interpretasi kuantitatif. Nah, interpretasi kualitatif itu adalah identifikasi lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraan jenis hidrokarbon dilakukan dengan interpretasi kualitatif. Untuk mendapatkan interpretasi kualitatif yang baik, maka harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa lock. Zona poros dan permeable ditandai dengan adanya defleksi lock spontaneous potential, explode neutron, dan juga densitas positif. Serta lock resistivitas MSFL, LLS atau ILS dan LLD atau ILD tidak berhimpit. Sedangkan untuk interpretasi kuantitatif itu sendiri adalah interpretasi data well lodging yang dilakukan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, dan dapat menentukan kandungan shale dalam reservoir. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada yang belum jelas bisa tanyain di kolom komentar atau langsung hubungin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.